Gor Agus Salim, antara pembangunan megah dan nasib terabaikan pedagang kaki lima. Ketika gedung dan infrastruktur menjulang di tengah gemuruh pembangunan, suara para pedagang kaki lima di kawasan gelanggang olahraga, Gor Haji Agus Salim justru terabaikan. Mereka yang sehari-hari bergantung pada lapak sempitnya untuk bertahan hidup kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit, pengusiran tanpa kejelasan dan tanpa jaminan masa depan. Ronaldi Putrawan, dikenal sebagai Baron, Ketua Ikatan Pedagang Gor Agus Salim, menguak kegelisahan yang menyesak para pedagang. Kami dipaksa keluar tanpa dialog, tanpa tahu apakah kami setelah pembangunan. Ibu, para pemirsa Ciloto Wanipin, hari ini saya sedang bersama dengan koordinator Ikatan Keluarga Pedagang Kaki Lima kawasan Gor Agus Salim, di mana beberapa waktu yang lalu kita perhatikan bahwa mulai tanggal 17 secara sepihak pemerintah melalui Dinas Dispora Provinsi Sumatera Barat menyuruh pedagang untuk mengosongkan tempat. Dan tentunya hari ini kita akan bertanya kepada koordinator pedagang, yaitu Bang Baron, yang barangkali bisa menjelaskan terkait dengan kondisi kekiniannya seperti apa. Karena kita melihat bahwa untuk membentuk sebuah kondisi GOR seperti sekarang ini, dan tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan harusnya ini menjadi perhatian dari pemerintah provinsi. Silakan Bang Baron. Baik, terima kasih Wanipin. Yang mungkin Wanipin sendiri bukan orang lain di awak, Rami Disko, karena beliau salah satu aktivis olahraga, pengurus yang juga berkegiatan dan aktivitas sehari-hari di sini. Terima kasih Wanipin udah berkesempatan hadir untuk mau peduli dengan persoalan yang ada di Padang, khususnya Rimbo Kaluang, mengenai Ikatan Pemuda Pedagang yang ada di seputaran Gor Haji Agus Salim. Jadi begini Iwan, sebenarnya persoalan di sini tidak rumit. Dari awalnya saya sudah mengakomodasi itu dengan mendatangi, menelpon untuk bisa setelah kita rapat yang kedua kalinya dengan pihak Dispora. Ketika itu kepala Dispora diganti dengan Pak Madianur. Setelah sebelumnya kalau nggak salah Pak Dedi ya. Nah, setelah itu udah berselang berapa lama kita tunggu akan dihadirkan kembali untuk rapat dari sisi cabur ya, belum dengan pedagang. Kita kira pedagang setelah kita nantinya. Karena cabur sebagai warga penghuni Gor Haji Agus Salim. Itu pun sebenarnya kalau dilihat tahapannya juga agak sedikit rancu. Memang disuruh saya keluar tanpa ada pembicaraan kesepakatan terakhir seperti apa. Dan bagaimana jaminan setelah ini seandainya, andai Pak, setelah dibangun, apakah akan kembali seperti semula, baik hak ke mereka, ya kan? Lalu kewajiban apa saja yang akan ditimpakan kepada kita untuk persoalan yang akan datang. Ini masalah regulasi ini, bukan sekedar masalah fisik saja. Nah, setelah dibangun itu. Nah, di luar itu sendiri, yang kita kaget tiba-tiba ada surat yang menyatakan GOR akan segera dikosongkan. Kita tahu pengosongan itu ada. Dan terus terang ini perlu penting ini. Tidak satupun manusia di GOR ini, baik itu pedagang ataupun warga penghuni, yang tidak menyetujui yang namanya pembangunan. Tidak pernah kita tolak itu. Kita hanya meminta sebelum dilakukan pembangunan secara real sesuai tahapan-tahapan yang menurut undang-undang itu sah, ya kan? Kita minta waktu untuk dibiarkan dulu berdagang, ya kan, mencari sesuap nasinya, menjadikan nafkah utama mereka, agar tidak ada yang kacau setelah itu, tidak ada masalah baru bagi pedagang. Pedagang sebenarnya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba datang surat untuk pengosongan. Cukup patuh mereka dengan menggeser gerobak segala macam di posisi-posisi yang strategis lah, yang tidak mengotori, yang tidak membuat tidak tertibnya GOR. Kita lakukan sembari menunggu, mencoba menghubungi Dispora, pihak Dispora, baik yang di atas atau bagi mereka yang mengantarkan surat waktu itu, saya bilang kalau bisa ada pembicaraan. Tapi tampaknya itu tidak direspon positif, atau barangkali kita menyampaikan kabar juga nggak sampai kepada kepala Dispora secara realnya seperti apa. Yang kita inginkan pembicaraan terdahulu itu gimana keputusannya mengenai cabur. Setelah itu pedagang, apa yang baiknya buat pedagang? Pedagang hanya meminta sebenarnya tolong diberi waktu, dialokasikan sebelum ada pengalokasian penampungan. Kita cukup berada di sini biar pemerintah tidak terlalu repot. Kenapa? Karena setelah kita tanya nggak ada penampungan buat kita, kecuali yang hanya muat di depan teratai itu yang Kota Padang punya sekitar 48 pedagang yang dihimpun.
Kenapa yang lain tidak buru-buru menghimpunkan diri di situ? Masalah sederhana. Saya baru tahu setelah bertemu Kadispora setelah kejadiannya, setelah dihimpun. Ternyata di situ rumornya, kita nggak menuduh, membayar dulu. Nah, bagi pedagang semuanya kan nggak punya uang sebesar itu mungkin. Iya. Sepertinya mereka tiap hari berdagang, tapi ya dapat kini habis petang. Bukan, enggak bisa dikumpulkan tiba-tiba seminggu kita udah punya duit 500.000 untuk itu. Nah, ini dikonter oleh Kadispora waktu perwakilan datang sekitar hampir 5 hari yang lalu ya. Nah, sekitar tanggal 16 itu sudah disampaikan. Nah, kita minta jalan keluarnya. Kalau memang bisa diakomodasi, kalau memang harus di luar portal sementara, itu pun harus diakomodasi oleh pemerintah. Iya. Karena kita nggak punya uang ekstra untuk itu, nggak punya sebenarnya. Bayi lu di sini nggak 1 minggu, ada yang harian diminta. Sementara tanpa babi bu, kita nggak tahu nih, listrik dicabut semua. Listrik itu bukan diakomodasi oleh Kadispora, listrik itu pribadi-pribadi atau kelompok masing-masing pedagang yang ada di situ yang mengusahakan. Tapi dicabut. Cabut. Sementara PLN waktu pertemuan itu PLN belum jamin, tenang aja. Dicabut pun setelah ibu-ibu ini menyatakan tempatnya di mana. Bapak-bapak di sini yang jualan. Jadi teman-teman juga kaget. Banyak sekali hal yang tidak koordinasinya jelas. Lalu dibikin keputusan buat sepihak tanpa kita tahu. Lacok takaju aja jadi itu, kawan. Iya, iya. Nah, mengenai Ambo di Siko sebenarnya mewakili itu diminta oleh pedagang, salah satunya kita juga menyepakati secara cepat saja untuk mengakomodir ini, menghimpun pendapat pedagang tentang persoalan disuruh keluar tanpa mau tahu kita mau berjualan seperti apa dan di mana. Ini masalah ini. Tidak berapa lama saya juga upayakan sembari menunggu Dispora 1-2 hari memberikan kabar. Sampai 5 hari ini belum ada kabar, kecuali keluar statement tentang audit segala macam. Itu bukan urusan kita mungkin. Tentang bagaimana retribusi itu diambil, itu mungkin ada salah satu wartawan saja yang menanyakan ke mereka. Iya, Artinya kalau retribusinya resmi, kita bukan orang ilegal, kita legal. Orangnya jelas ya. Jelas, Iya. tidak ada legal harian di sini. Iya. Mengenai itu pedagang harian atau tidak, itu cara meminta saja. Ada yang minta bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Selama ini kutipan untuk kebersihan ini wajar harian. Kenapa? Karena itu kutipan untuk sampah kita. Yang nak menggali itu tidak perlu lagi ada, karena tidak ada sampahnya. Nah, jadi tentang ketetapan mengenai berapa kelompok, berapa banyak lapak di sini, simple Kadispora sebenarnya. Tanya aja kita, ya kan? Kita akan serahkan datanya. Sekarang yang terjadi, komunikasi dengan Dispora pun tertutup. Nah, ini yang sedang kita tunggu juga. Makanya kita harapkan Dispora mengizinkan untuk berdagang menjelang itu secara tahapan proyek ini dilakukan, minimal untuk pemagaran. Sampai sekarang yang katanya pemagaran dulunya di depan trotoar saja, sampai ke trotoar saja, itu pemagaran sampai ke seberang jalan. Saya juga jadi aneh saja, apa ini jalan ini dibangun karena adanya gor saja atau jalan warga juga? Saya rasa nggak terpisah ini. Lebih dulu jalan warga mungkin dibanding Pasom ya. gor gitu kan. Nah, jadi hati-hati aja untuk bisa lancarnya kegiatan ini. Pemerintah juga bisa mengerjakan apa yang pantas mereka kerjakan. Kita juga bisa melaksanakan hajat hidup kita dengan baik. Jadi upaya ini upaya damai. Kita juga tidak ada komitmen untuk unjuk rasa yang anarkis segala macam, nggak ada itu. Karena kita anggap, karena secara pribadi Kadispora, secara pribadi mungkin kita saling berketahuan lah, bukan orang lain. Mungkin dengan pedagang yang lain beliau tidak kenal, tapi dengan kita rasanya masih saat itu dibawa salah satu senior beliau lah untuk bertemu kita. Maka kita senang begitu menjadi Kadispora, kita anggap bisa lebih mengerti persoalan kita. Karena tidak orang lain. Iya, iya. Awak-awak juga kiranya. Betul. Nah, ini yang saya harapkan, seperti saya dengan Wanipin. Awak berjaya kakak, Wanipin lalu mengecek ambulan terasuh ambuawi, ambulan atak lagi ya saja mainnya.
Wanipin ke siko, Wanipin apa? Makan. Tak itu mengalewat di sikonya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh. Ini bukan aksi preman, bukan aksi lain-lain. Jadi saya mengingatkan jangan pakai cara-cara yang tidak diadab kita, mungkin tidak perlu lah. Apalagi kekerasan segala macam. Jangan sampai itu yang diaduan gitu. Karena itu tidak cara-cara yang sebenarnya demokratis, tidak cara-cara intelektual. Ingat saja, ini ring 1 di tengah kota Padang. Kiri kanan kita ini kita bertetangga dengan bapak-bapak kita yang pernah memimpin Padang berkali-kali. Ya kan? Ibu-ibu yang pernah berbuat banyak di Padang ini. Salah satu mereka mungkin mungkin hampir semua, kita nggak tahu kan? Silakan aja cek. Mereka orang bermanfaat di lingkungan ini. Jadi setiap orang ada masanya lah. Selagi kita jadi penguasa, jadilah penguasa yang betul-betul manfaat. Bersyukur orang awak datang. Nggak takut, nggak mau pe orang awak ibu. Ya kan, kalau datang nggak kamu orang lama gitu. Jadi gitu aja, Wanipin. Mungkin dari adik-adik yang lain. Mengenai tuntutan ini kita akan sampaikan setelah rapat dengan LPM tadi, Pak Taufik. Kita akan sampaikan beberapa poinnya ya, yang perlu didengar oleh Dispora. Semoga menjadi kesepahaman yang baik. Saya minta yang baik. Sebelum ada penampungan, kita diizinkan dulu. Saya rasa win-win itu. Nggak perlu repot, kita upayakan listrik yang masih bisa, yang masih ada, nggak perlu repot dengan Disporanya. Dan juga portal yang sebelumnya dari tanggal 16 itu ditutup. Tentu menyusahkan kalau kita berjalan di dalam, Wan. Iya, betul. Tempat di luar terjadi pertengkaran yang belum bisa diantisipasi oleh pemerintah yang berkaitan dengan adanya perumahan penduduk. Kalau kita main hantam aja untuk memindahkan pedagang ke situ, masalah baru. Betul. Nah, ini yang kita mintakan pemerintah daerah untuk mengakomodasi ini, memfasilitasi ke bawah dengan para RW RT. Kalau emang harus itu yang dipakai. Iya. Kalau kepindah, kemana pindah, Pak, boleh. Nah, maka penampungan jalan keluar. Sebenarnya di GOR ini, yang mungkin tidak langsung punya pengelola GOR, tapi punya Pemprov. Ada, saya rasa. Di seputaran GOR depan kita masih ada lahan kosong yang bisa menampung 50 sampai 60 pedagang. Nah, mungkin yang lain kita ambil dari sisi kiri kanan GOR yang lain. Kira-kira begitu. Dan koordinator di kawasan GOR Agus Salim. Koordinator di lapangan. Gimana, Lang, kondisinya hari ini? Kondisinya hari ini yang kami pantau bersama untuk pembangunan GOR ini, setelah kami mencek data yang ada di situs-situs pemerintah, bahwasanya LPSE belum menentukan siapa pemenang tender dari pembangunan GOR Haji Agus Salim. Sudah 3 kali perubahan sampai tanggal 18 Juni kemarin. Dan satu lagi untuk tender pembongkaran itu kami cek belum ada satupun orang yang mendaftar untuk melakukan pembongkaran. Sementara saya mewakili para pedagang, kenapa kami bisa langsung disuruh keluar dengan data yang telah ada? Sementara itu saya juga coba mencek di situs Sirbu, di situ APBN untuk 2026 hanya menyediakan dana sekitar 12 miliar saja dari pagunya sebesar 340 miliar. Jadi kami para pedagang hanya menginginkan kejelasan dari pembangunan ini, dan jikalau itu memang belum bisa dilakukan pada saat ini, izinkan kami untuk berdagang kembali tanpa adanya tekanan, tanpa adanya penjagaan, dan buka portal-portal semua. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, hari ini kita bersama salah seorang sesepuh di GOR Agus Salim yang akrab dipanggil Ayah. Kira-kira harapan Ayah apa nih dengan adanya saat ini penggosongan pedagang dari kawasan GOR? Silakan ya. Ya, kalau harapan bagi kami pedagang, bermohon kepada yang bersangkutan pemerintah, mohon izinkan untuk sementara sebelum renovasi GOR Haji Agus Salim. Itu aja. Kebetulan hari-hari kami kan butuh makan. Iya. Ini udah berapa hari tidak ada aktivitas. Untuk apa yang kami makan lagi kan gitu. Itu aja. Atau bisa juga dicarikan solusi. Kalau enggak, mohon kami atas nama rakyat kecil bermohon kepada pemerintah, carikanlah tempat yang layak
untuk bisa jualan dan aman kan gitu. Supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup, nah ya? Ya. Nah gitu. Oke ya, makasih ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita bersama dengan Ibu Olah, salah satu pedagang kaki lima di kawasan Gor Agus Salim, yang hari ini kan sudah direlokasi. Iya. Ya, dan tentunya ketika direlokasi, Ibu Olah tentu tidak bisa berjualan ya. Iya. Ya, ini harapannya ini Bu Olah. Apa harapannya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat? Karena Harapan Gor ini kan di bawahnya Dispora. Iya. Silakan Bu Olah. Harapan kami, Pak, supaya bisa berjualan lagi sebelum pembangunan ini. Jadi kami semua pedagang kaki lima ini berharap kalaupun ini terjadi di suatu saat ada pembangunan, kami siap juga untuk mundur gitu. Ini kan belum ada apa-apa, kami udah disuruh pergi. Sebelum pembangunan belum ada apa-apa lagi, Pak. Kami Sekarang udah jualan di mana? masih di tempat yang lama, Pak. Masih di tempat yang lama. Ya, Sementara orang sudah direlokasi hari ini. udah. Itu yang beda. Ibu masuk dalam Enggak, daftar. bukan. Kami tidak masuk di sana. Jadi harapannya itu ya Bu ya. Artinya Kami tidak terdaftar, Pak. tidak terdaftar. Selagi Selagi belum dimulai pekerjaan, Iya. izinkan kami untuk berjualan untuk seperti tetap biasa. berjualan. Nah, begitu intinya. Hotel jangan ditutup, akses masuk jangan ditutup. Iya. Kami juga butuh makan, Pak, butuh Iya. anak-anak. Satu lagi kan Ibu berjualan kan bukan untuk cari kaya, Bukan. tapi untuk memenuhi Bertahan hidup. bertahan hidup. Ya, ini Pak Gubernur sama para elit-elit politik Sumatera Barat ini harus tahu ini. Iya, Pak. Dengan rakyatnya ini. Iya. Apalagi kondisi hari ini kan sedang sulit. Sulit. Nah, apalagi anak mau masuk sekolah. Ya, Bu. anak kami Nah, kuliah, Pak. Ini harus didengar ini ya sama Gubernur Sumatera Barat, Iya. Buya Mahyildi. Iya. Tolong kami buat Pak Buya. Ya.